Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada cerita yang isinya dengan doa mengubah segalanya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ada cerita singkatnya begini, dulu saya pernah bekerja di salah satu distributor di Cianjur pada waktu itu. Jadi ada masalah supir pengiriman barang. Kesalahannya begini. Jadi kan kalau supir itu mesti mengirim barang sesuai dengan faktur yang ada di surat jalan gitu kan. Jadi kalau di faktur itu ada misalkan ke pasar ini tokonya apa gitu kan ya, pemiliknya siapa kan gitu, dipastikan harus sampai ke situ. Nah ini kesalahan supir pada waktu itu, katanya dia ada faktur untuk pengiriman ke salah satu pasar ya. Di tengah jalan dia dipinta oleh sales yang punya orderan itu, kata salesnya ini cenah cep ulah dibawa ke pasar cenah cek anu bogana cenah tunkeunna di kota gitu. Supir ini gak mikir apa-apa, pikiran dia karena yang mintanya adalah pertama salesnya, yang kedua mungkin pikirannya lebih dekat itu daripada tempat yang mesti ada di faktur itu. Yang ketiga mungkin percaya saja kan. Akhirnya diturunin lah sesuai dengan permintaan sales itu. Nah, akhirnya pada waktu itu jatuh tempo penagihan mungkin kan, satu kali dua kali tapi tidak ada penyelesaian. Akhirnya mungkin ada kecurigaan dari perusahaan, akhirnya sidak ke lapangan. Ternyata faktur yang ada itu yang tidak temayar wae gitu kan, ternyata ada masalah. Pas didatengin katanya ke yang punya toko itu, kata yang punya toko, saya mah cenah teu pernah kredit cenah gitu. Tong sa mobil ku saya paribasana 10 mobil aja cenah dibayar gitunya di kesan. Apalagi pada waktu itu memang barangnya barang pas mau pinjol, lagi rame-ramenya lah di pasaran, permintaannya tinggi. Akhirnya gitu karena memang ketemu gitu ya kesalahan seperti tadi, jadi ini akhirnya menjadi piutang sales kan gitu, jadi uangnya mungkin kepake gitu. Nah perusahaan yang jadi masalah, nah, supirnya ini katanya kamu harus tanggung jawab, kata ownernya ini. Saya tidak mau tahu katanya, karena tadi kamu kenapa tidak sesuai dengan surat jalan kan gitu, tidak sampai kepada alamat yang dituju gitu. Ya diterangkan gini gitu juga kan, memang menyalahi aturan, akhirnya disalahin kan. Pokoknya katanya saya tidak mau tahu, kamu mesti bertanggung jawab. Pertama katanya misalkan kamu mesti bayar ini setengahnya, setengah sewang dengan supir. Kalau misalkan tadi bayar cenah kosa dibui cenah gitu dua-duanya. Akhirnya supirnya kan bingung berenang. Yang istilahnya teu maisti meulem tanya naon-naon gitu. Kalaupun misalkan dikasih ya cuman dikasih sebatas uang rokok berenang. Jadi hulang-hulang tiap isuk gitu, tiap pagi itu ngahulang kalau ke kantor. Nah pada waktu itu saya yang merasa sama temen gitu ya, sedikit banyak ada peduli. Akhirnya saya nanya gitu kan, akhirnya jelasin seperti itu. Kata saya, ya kan saya nggak bisa ngebantu secara materi, apalagi nilainya besar gitu kan, ya puluhan juta lah pada waktu itu. Tapi saya ingat, kata saya nge-save lah, udah ngadoa lah gitu. Karena berbiasa di keluarga saya kalau ada masalah gitu ya, jadi berembuk yasin, walaupun mungkin ini menjadi menjadi perdebatan atau mungkin banyak yang tidak setuju lah, tapi poinnya buat saya, nah, itu jadi kita boleh berdoa dengan cara gimana keyakinan kita lah yang jelas. Jadi pada waktu itu cek saya cek nggak saya nama ke pada maghrib orang ngariung di imah, orang ngaji yasin 40 balik gitu, seperti kita ngadoa ke Allah gitu, minta yang jalan terbaik gitu. Yang kedua sing dibuktikan kan ente catat salah gitu nya kenapa. Akhirnya saya ngajak teman yang lain, ya sih betul sebetulnya kan banyak teman ya, tapi karena mungkin yang lain tidak begitu respect atau mungkin karena ya kesibukan kecapean segala macam, akhirnya ya nganduaan itu. Waktu itu pertama saya ngaji lah ya, biasa berhadiah gitunya, bertawasul terus yasin minta kepada Allah 2-3 kali kalau nggak salah. Mulai nih ada jawaban, kata kepala cabangnya, katanya Cepi kamu karena sekarang kerja aja, nggak jangan banyak pikiran gitu. Nah, akhirnya si Cepi merasa apa cenah alhamdulillahnya cenah mungkin doa orang gitu ya, kita semakin yakin aja semakin bersemangat Cep, semakin sering semakin banyak doanya ya cenah. Pada waktu itu terakhirnya saya ingat cuman bisa bantuin sekali lagi karena memang
pada waktu itu saya resign lebih dulu lah dari perusahaan itu ya. Tapi kabar terakhirnya pada waktu itu katanya dia dikeluarin lah di perusahaan itu tanpa syarat dan juga tidak dituntut apa-apa, alhamdulillahnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah dari cerita ini ada yang bisa kita ambil hikmah, manfaat, gambaran lah dalam kehidupan. Jadi buat saya poinnya ketika misalkan kita ada masalah, ada jalan keluar gitu ya. Ketika ada pertanyaan, ada jawaban gitu kan. Ketika ada kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Yang jelas yakini diri kita tidak menjadi orang yang salah gitu ya dalam pekerjaan apapun. Itu seperti tadi, karena merasa ya dianggap terdolimi dan segala macamnya gitu ya. Nah, maka insya Allah Allah hadir untuk menolong kita. Itu saja dari cerita ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.